Shalom, perkenalkan nama saya Delon Jepin Eprata dari kelas PAK 6C semester 6 dengan NIM 2331110005. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari proposal skripsi saya dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Mengembangkan Nilai Toleransi pada Siswa SDN 1 Palangkaraya. Baik, kita akan masuk ke dalam bab satunya, yang dimana di sini bab satu berupa latar belakang, rumus masalah dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke dalam latar belakang, yang dimana latar belakangnya di sini. Nah, perlu kita ketahui pendidikan itu merupakan suatu sarana bagi kita sebagai manusia untuk mempelajari sesuatu hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, yang dimana sesudah kita mempelajari sesuatu tersebut kita akan mempraktekannya baik dimanapun kita berada. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui itu bahwa di dalam pendidikan itu kita bisa melihat, mengobservasi dan sebagainya. Nah, salah satu contoh hasil dari kita mengenyam sebuah pendidikan yaitu kita dapat yang namanya toleransi, yang dimana di sini toleransi itu merupakan suatu kondisi di mana kita sebagai seorang manusia menghargai entah itu keberagaman agama, budaya, ras hingga suku. Nah, sehubungan dengan itu, pada tempat yang saya teliti itu berada di SDN 1 Palangkaraya, saya menemukan beberapa perilaku intoleransi, yang dimana salah satu itu dengan merendahkan orang lain, agama orang lain, dan yang kedua itu melakukan bullying terhadap teman yang berbeda suku, ras maupun budaya. Oke. Sedangkan untuk rumusan masalah, di sini saya membawa dua rumusan masalah. Yang pertama itu yaitu kita apa peran guru pendidikan agama Kristen dalam mengembangkan nilai toleransi pada siswa. Dan yang kedua itu, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Kristen ketika ingin mengembangkan nilai toleransi pada manusia, pada siswa di SDN 1. Nah, sedangkan untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk bagaimana kita mengetahui peran seperti apa saja yang telah diberikan oleh guru pendidikan agama Kristen ini dalam mengembangkan sikap toleransi kepada siswa. Dan yang kedua itu supaya kita mengetahui kendala-kendala seperti apa yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Kristen ketika mereka ingin mengembangkan sikap toleransi yang ada pada siswa tersebut. Sedangkan untuk manfaatnya penelitian ini menurut saya itu yaitu sebagai pedoman dan sebagai alat untuk penelitian yang lebih pasti lagi ke depannya. Sekian untuk bab 1. Sekarang kita akan masuk kepada bab 2, yang dimana di sini bab 2 itu yang berisi tentang itu kita akan masuk ke dalam landasan teori, yang dimana di sini saya menggunakan teori sosial Albert Bandura. Nah, perlu kita ketahui lagi saudara-saudara sekalian bahwa di sini Albert Bandura menekankan bahwa perilaku seseorang itu dapat kita lihat ketika dia mengamati atau mengobservasi suatu benda tersebut. Nah, baik, kita akan selanjutnya masuk ke dalam bab 3, yang dimana bab 3 di sini yaitu berisi tentang metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian saya itu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana dapat kita jumpai dan dapat kita ketahui itu melalui kata-kata dan tulisan lisan orang yang bisa kita amati. Nah, baiklah, kita akan masuk dalam teknik pengumpulan data, yang dimana di sini saya mengambil 3, diantaranya 2-nya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama observasi, di mana di sini berdasarkan penelitian Sugiono 2014, observasi itu merupakan ketika kita langsung melihat ke dalam lapangan
bagaimana seorang kita teliti tersebut. Kemudian yang kedua itu tentang wawancara, di mana kita langsung turun ke dalam lapangan, kita mewawancarai orang bersangkutan, baik mereka subjek maupun objek, untuk mencari hasil dari yang telah kita ketahui. Baiklah, kita akan masuk ke dalam bab 4, itu tentang hasil dan pembahasan, yang dimana di sini hasil dari penelitian saya di SDN 1 Palangkaraya, yaitu tentang hasil penelitian ini. Di sini untuk lokasinya lumayan cukup strategis, yang mana banyak dilalui oleh kendaraan dan juga lumayan cukup tertutup tempatnya. Kemudian salah satu hasil dari wawancara saya di sini mengatakan bahwa saya pada tanggal 15 Maret 2025 saya mewawancari guru Pak, yang mana dia bergumam, "Saya selalu berusaha menunjukkan sikap menghormati semua orang, baik siswa beragama Kristen maupun yang beragama lain. Ketika ada siswa yang berbeda agama sedang berdoa, saya menghormati dan tidak mengganggu. Saya juga sering menyapa semua siswa dengan ramah tanpa membedakan latar belakang mereka." Demikianlah hasil dari wawancara saya, salah satu wawancara saya dari guru di sekolah tersebut. Sekian untuk bab 4. Nah, kita akan masuk ke dalam bab 5, yang dimana di sini bab 5 itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, jadi untuk kesimpulan yang bisa kita tarik berdasarkan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, yaitu bagaimana sih peran dari guru pendidikan agama Kristen ini dalam mengembangkan sikap toleransi pada siswa. Nah, untuk yang pertama, perannya itu yaitu kita sebagai guru pendidikan agama Kristen harus bersikap sebagai teladan atau role model. Contohnya di sini, kita teladan dalam hal perilaku, hal-hal kecil, contohnya kita membantu guru yang berbeda agama dari kita, atau membantu murid yang sedang kesusahan, membantu mereka ketika mereka mau beribadah. Nah, itu contohnya. Yang kedua, peran kita itu menjadi fasilitator para murid, yang dimana di sini contohnya ketika kita mengajar suatu kelas, kita akan memberikan waktu para murid bertanya dan menjawab sesuai dengan argumentasi mereka, apa yang mereka lontarkan. Kemudian ketika kita menyadari bahwa pembahasan dari mereka tersebut bisa saja ke arah yang salah, kita bisa memperbaiki dan membawa pembahasan mereka ke pembahasan yang lebih baik dan membangun. Kemudian kendala apa saja sih yang dihadapi oleh guru Pak ketika dia ingin mengembangkan sikap toleransi dari para siswa ini? Nah, jadi kendalanya untuk yang pertama yaitu siswa di sini masih kurang memahami Pak, yang dimana pembelajaran Pak yang mereka dapat itu masih belum terlalu sesuai dan masih belum terlalu mendalam. Dan yang kedua, yaitu murid ini tumbuh di lingkungan yang kurang toleransi. Contohnya, lingkungan si murid ini waktu dia pulang dari sekolah, lingkungannya tuh penuh dengan toksik, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak mengenakan, dan kata-kata yang penuh dengan rasisme. Nah, jadi dari situlah si siswa ini mempelajari apa yang telah dia lihat di luar sekolah, lalu itu terbawa ke dalam sekolah sehingga menimbulkan sikap intoleran, yang dimana sikap intoleran ini berbanding terbalik dengan sikap toleransi. Nah, sekian untuk si kesimpulannya.